Kegiatan hari ini? Ya, pada prinsipnya kami sangat mendukung kegiatan prakerja GMDM ini. Karena dimanapun untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045 kita harus berkolaborasi dengan semua stakeholder supaya kita bisa bersama-sama untuk mensupport program. Mohon perhatian Bapak Ibu dari DPD Kabupaten Kota, kalau mau kabupaten, monggo ya mumpung di sini. Kolaborasi dengan semua stakeholder. Monggo gantian per kabupaten kota. Bisa gabungan monggo. Teman-teman TNI Polri dengan teman-teman GMDM ini. Surabaya di depan dulu, monggo habis ini kota lain. Program pemberantasan narkoba. Surabaya. Prakerja GMDM hari ini adalah salah satu untuk memberikan pemahaman tentang apa itu organisasi GMDM. Satu ini adalah membawa misi gerakan mencegah dan narkoba, di mana saya narkoba sangat membahayakan keluarga masyarakat. Dan harapan pengurus GMDM Jawa Timur ini untuk paham visi dan misi GMDM, serta dapat berkoordinasi dengan seluruh stakeholder BNN, kepolisian maupun pemerintah daerah dalam rangka membawa misi menjaga dan mengobati kepada seluruh masyarakat untuk mewujudkan Jawa Timur bersinar menuju Indonesia bersinar. Terima kasih. Tujuan kita mengadakan prakerja ini, kita menyatukan visi-visi sifat tahapan. Hari ini mengadakan gerakan prakerja daerah karena merupakan momentum penyatuan provinsi dan kerangka Bakornas GMDM BPD sehingga penyelenggaraan program dan kegiatan setiap DPW dapat terlaksana dengan maksimal dan tepat sasaran yang nanti diharapkan dapat menguatkan organisasi yang bertujuan sebagai upaya mewujudkan Jawa Timur bersinar narkoba menuju Indonesia bersinar yang bekerja sama bisa membangun sinergi antara satu kesatuan perangkat daerah atau SKPD, BNN Jatim atau BNNK wilayah dan Bagas Pemkol Jawa Timur serta wilayah. Harapannya apa, Bu? Harapannya tentang rakyat. Harapannya kami berharap bahwa nantinya di DPW kota atau kabupaten itu bisa mengimplementasikan serta menginformasikan terkait dengan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba. Betul-betul pada masyarakat para anggota Jatim berapa? Ya, hari ini sudah 24 wilayah yang sudah terbentuk. Jadi PR kita tinggal 14 wilayah. Mencegah dan mengobati terkait dengan prakerja yang dijalankan hari ini kami nyatakan dibuka dan bisa dilanjutkan. Semoga bisa memberikan manfaat terbaik untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menurut saya Pak Rono tak sampaikan, Pak Sudiro juga ada, Pak Bati juga di sahabat saya. Ini kenapa kok sulit diterima, kenapa? Kok penyidangan cari link-link khusus bagaimana bisa bermitra Jawa Timur tidak punya payung hukum atau Bapak Asyik kesulitan namanya. Saya pernah Pak Rono dicurhati teman, dia itu sosialisasi sendiri, golek pas sendiri, dia itu LSM, akhirnya diusir. Oh maaf, narkoba itu jaringan loh, saya loh. Begitu ada orang datang gak jelas diusir sama dimusuhi, betul nggak? Benar kira-kira? Ini yang harus dipahami, strategi saya harus jelas. Pakai baju BDN, jadi kalau mau masuk ke Polres, ke narkoba Polres, itu harus pakai link-link khusus supaya bisa semua. Aja langsung ujung-ujung langsung, Assalamualaikum Pak, dari GMDM. Oh kok GMDM, gak diterima sampai sate sampai, betul nggak? Ya pakai kasak kusut dulu. Setelah itu kasak kusut, baru beberapa kali bertemu baru sowan. Baru bisa dimediasi ketemu Kapolres sama Kapolres, itu hebat.
Zamannya Bu Yayu 2015 saya masuk kepala BEN, tak terima dia. Surabaya heboh rame. Tapi sekarang kan beda, mindsetnya beda dia. Dipikir GMDN itu hanya gaya-gayahan, petentang-petenteng, betul nggak? Dan sewu, bajunya bagus-bagus kan? Iya. Ini yang harus dicari akar kenapa sih nggak diterima? Ini bapak saya titip pesan sekali lagi, ini harus dicari akar masalahnya. Contoh mungkin ini dari mana Bu? BPJS Ketenagakerjaan. Dan bila ya semoga kita diberikan panjang umur, sehat. Tadi sudah saya sampaikan program ini kepada Pak Sek, mungkin Pak Sek belum menyampaikan bahwa nantinya kalau sampai terjadi musibah, ya semoga umur kita panjang terus. Pada saat kita tiada, itu tidak hanya ucapan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, tapi minimal kita bisa memberikan santunan senilai 42 juta sekarang. Ya, ini bentuk kepedulian dari kita. Jadi iuran kita tidak ada, tapi kita minta setiap bulan dikoordinir ketuanya itu nanti akan ditransferkan kepada kami DPD Provinsi Jawa Timur itu 16.800. Keberatan tidak? Ya. Nah, kalau kita sehat-sehat saja ya alhamdulillah, anggap saja kita subsidi bagi yang membutuhkan ya. Jadi ini Bu, jadi kita selama ini organisasi tidak ada iuran untuk bulanan atau apa, tapi kami memberikan jaminan sosial untuk kepada anggota dan seluruh jajaran pengurus. Nanti kami bagikan formulirnya, segera isi ya. Kalau enggak, sekarang ini nggak boleh kita memberikan foto KTP atau KTP. Tolong nanti ini kan jelas. Jadi kita tidak pergunakan foto KTP atau KTP-nya difotokan ya, karena banyak sekarang ya pinjol-pinjol yang nggak jelas, sehingga kita juga waspada. Itu aja. Jangan lupa nanti mengambil formulir sama isi biodata, karena kami ingin kejelasan. Saya sampaikan sekali lagi, kenapa kok sekarang bajunya diganti biru? Kenapa harus ini yang nggak ada nama? Besok pelantikan harus sudah ada namanya, belakangnya sudah harus jelas. Kalau DPD Provinsi Jatim ya DPD Provinsi Jatim. Mungkin saya minta contoh dari Gresik 1. Gresik bisa 1 saya contohkan. Di belakang Gresik itu di belakangnya ada tulisannya, monggo pasukannya DPW Kabupaten Gresik. Jadi kalau nanti seandainya ada ya yang menggunakan seragam tapi tidak ada kegiatan dipakai kemana-mana, itu sudah tahu namanya siapa dari DPW mana ya Pak. Selamat pagi. Yang saya hormati Ibu Gubernur yang kali ini diwakili oleh Dr. Edwin, Kepala Dinas Kesehatan, kepada Ketua DMDM Ibu Yayu, dan penasehat dari Bapak AKBP, terus Pak Nono, dan bapak-bapak yang di depan ini yang belum kenalan sama saya ini. Diharapkan bersinergi dengan kami yang ada di Bagas Bangpol ataupun dengan yang melekat di BNN. Jadi kami membuka diri apabila Ibu Ketua bisa rawuh ke kantor untuk kita membicarakan program-program ke depannya. Dan untuk semacam rapat seperti ini Ibu Ketua, kami Bagas Bangpol kemarin Pak Kepala juga memberikan peluang bahwasannya di mana kalau ada suatu organisasi yang membutuhkan tempat bisa memakai ruang rapat Bagas Bangpol, namun terbatas mungkin sekitar 100 atau 120 orang. Jadi apabila GMDN nantinya ke depan mengadakan rapat atau pertemuan, bisa bersurat kepada Kepala Bagas Bangpol Provinsi Jawa Timur.
dan di Batis Pakpol Provinsi Jawa Timur juga telah menjadi suatu perda, yaitu Perda nomor 10 tahun 2022 tentang fasilitasi penyalahgunaan narkoba. Selanjutnya masih ada. Kami ucapkan selamat rapat. Semoga kita bisa membuat Terima kasih. Semangat, tangan mengepal. Tangan diangkat, semua tangan diangkat. Yang program kerjanya. Selanjutnya 24 jam konseling untuk anak-anak yang stres, anak-anak yang terkena bullying, kami bisa pulihkan kehidupan mereka. Bakti sosial yang terakhir yang insya Allah akan segera terrealisasi adalah pembangunan rumah rehabilitasi, dan itu gratis ya Pak ya, dan itu gratis. Jadi itu saja program kami sangat sama teman-teman dari struktur organisasi GMDM Surabaya. Adapun jadi titik daripada fokus kami adalah di pendidikan. Pentingnya akses pendidikan di kota Surabaya khususnya. Yang kedua adalah adanya kesejahteraan ya untuk semua anggota GMDM khususnya, dan juga kesejahteraan ini pentingnya agar tidak kembali kepada dampak dari narkoba itu sendiri. Kalau kesejahteraannya bagus, otomatis tidak akan menimbulkan kegiatan yang negatif. Dan juga kami sudah menjembatani dari Medaeng, Kalapas dari Sidoarjo, Kalapas dari Porong, untuk bisanya GMDM ikut serta di dalam UMKM di dalam Kalapas itu, di dalam lapas itu sendiri. Misalnya untuk pembuatan telur asin, ya. Jadi di sini besar manfaatnya dengan masa hukumannya di dalam, keluar kita berikan pembinaan sehingga pada waktu mereka kembali ke masyarakat mereka sudah dimohon bimbingan dari ketua Porong, kemudian Pamekasan, Banyuwangi, Pasuruan, dan Malang. Kemudian program kerja kami adalah pendampingan bagi masyarakat. Kita aja penertiban aktivitas pergerakan kepengurusan ini dikandung maksud untuk agar kita ini loyalis dan tidak menyalahgunakan organisasi untuk kepentingan pribadi atau golongan-golongan tertentu. Ini penting Pak, karena mengapa kita sampai dibentuk yang terbaru ini dan memperbarui yang ada, karena di mana beberapa kali monitoring evaluasi terdapat banyak hal-hal yang tidak kita inginkan untuk kepentingan pribadi. Ini yang kita harus hilangkan. Yang kedua, penertiban administrasi ini yang paling pertama dan utama. Tiap GMDM, DPD, kota, kabupaten wajib hukumnya untuk memasang plakat nama GMDM untuk mengenalkan di lingkungannya bahwa GMDM ada di kota itu, sehingga BNN maupun Polres, Polsek, dan lapas dan lain-lainnya itu tahu kalau GMDM itu merupakan pergerakan yang melanjutkan payung hukum Inpres nomor 6 tahun 2018 dan Undang-Undang nomor 35 tahun 2009. Kabupaten Gresik kita akan membentuk UMKM. Jadi biar nggak kocek sendiri ya ibu-ibu ya. Demikian yang bisa saya sampaikan program-program dari Kabupaten Gresik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah sebelum kita menginjak ke penyampaian program kerja, Pangpol Provinsi Jawa Timur kepada yang terhormat Bapak Andi Sucahyo SIMM Universitas.